Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita anime Bleach part 3, tepatnya di arc Rescue atau penyelamatan. Arc ini bakal gue bagi jadi dua biar lebih cepet update-nya. Kalau kalian belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa nonton lewat link yang gue kasih di deskripsi. Oke, nggak usah kelamaan, ini dia ceritanya. Di jembatan menara Shinzaikyo, Byakuya melepaskan Senbon Sakura untuk menghabisi Ichigo, tapi digagalkan Yoroichi. Byakuya mengenal Yoroichi sebagai mantan komandan Onmitsukido. Jika Gote 13 bergerak secara terbuka, Onmitsukido adalah organisasi yang bergerak secara rahasia, karena Onmitsukido adalah kesatuan pasukan khusus. Yoroichi lalu menyerang luka Ichigo yang membuatnya pingsan. Yoroichi berniat melarikan diri membawa Ichigo. Yoroichi sangat ahli menggunakan Ho-Ho. Ho-Ho adalah seni bela diri pertahanan Shinigami yang berkaitan dengan gerak kaki. Salah satu jurus paling terkenal dari Ho-Ho adalah Shunpo yang membuat penggunanya bisa bergerak sangat cepat. Yoroichi menggunakan Shunpo untuk menghindari Byakuya. Yoroichi juga menggunakan jurus Utsusemi untuk menipu Byakuya. Utsusemi adalah jurus tingkat lanjut dari Shunpo yang bergerak cepat kilat dan meninggalkan bayangannya saja. Karena Yoroichi adalah Shinigami tercepat di Soul Society, dia melarikan diri tanpa bisa dikejar. Setelah Byakuya pergi, Ukitake lalu memanggil anggotanya yang bernama Sentaro Kotsubaki dan Kiyone Kotetsu yang sama-sama duduk di kursi ketiga dari divisi 13. Sentaro dan Kiyone memasukkan kembali Rukia ke dalam penjara. Rukia juga berasal dari divisi 13. Karena itu, Ukitake dan anggota-anggotanya diam-diam berencana untuk membebaskan Rukia nantinya. Ichigo bangun di tempat persembunyian Yoroichi. Untuk bisa mengalahkan Byakuya, Yoroichi akan melatih Ichigo menjadi lebih kuat. Yoroichi melatih Ichigo untuk bisa mengaktifkan Bankai. Bankai adalah perubahan bentuk kedua pada Zanpakuto. Setiap kapten divisi Gote 13 bisa mengaktifkan Bankai kecuali Zaraki Kenpachi yang bahkan tidak bisa mengaktifkan Shikai-nya. Di tempat lain, Ishida dan Orihime menyamar menjadi Shinigami dengan memakai seragam Shinigami yang bernama Shihakuso. Shinigami lain yang bernama Makizo Aramaki dari divisi 11 mencurigai mereka berdua karena tidak pernah kelihatan. Para Shinigami dari divisi 12 tiba-tiba bersikap ramah dengan Orihime. Setelah itu, Shinigami dari divisi 12 itu meledak seperti bom. Para Shinigami itu adalah korban eksperimen dari kapten mereka sendiri, Mayuri Kurotsuchi. Untungnya Orihime selamat berkat sihir perisainya. Makizo juga ikut selamat dari ledakan. Mayuri tertarik dengan sihir Orihime dan ingin menjadikan Orihime subjek penelitiannya. Ishida menyuruh Makizo untuk membawa kabur Orihime. Mayuri adalah ketua Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami. Seluruh tubuhnya sendiri juga sudah dia modifikasi. Mayuri memanjangkan lengannya untuk menangkap Orihime, tapi lengannya dihancurkan Ishida. Mayuri lalu menggunakan serum penumbuh daging untuk menumbuhkan tangannya lagi. Ishida menggunakan Hiren Kyaku untuk berpindah-pindah tempat dengan cepat. Mayuri lalu melepaskan Shikai-nya yang bernama Ashisogi Jizo. Letnannya Nemu Kurotsuchi lalu memegangi Ishida agar tidak berpindah-pindah. Mayuri memanfaatkan itu untuk menyerang Ishida dan Nemu secara bersamaan. Nemu adalah Shinigami buatan. Mayuri membuatnya dengan menggabungkan jiwa modifikasi dan tubuh buatan. Kekuatan Ashisogi Jizo adalah melumpuhkan siapapun yang terkena tebasannya. Ishida tidak bisa bergerak karena terkena serangannya. Mayuri pernah melakukan eksperimen pada seorang Quincy yang bernama Soken Ishida, yang tidak lain adalah guru dan kakeknya Uryu Ishida. Melihat foto mayat kakeknya yang sudah dimutilasi membuat Uryu Ishida sangat marah. Ishida bisa bergerak kembali dengan menggunakan teknik tingkat tinggi Quincy yang dinamakan Ranso Tengai. Teknik ini membuat Ishida mengendalikan tubuhnya sendiri menggunakan benang reishi meskipun tubuhnya lumpuh. Uryu Ishida lalu menggunakan kartu as terakhirnya. Dia melepas Sunray Glove-nya dan tiba-tiba Reiatsu-nya melonjak sangat tinggi. Ishida mengaktifkan teknik transformasi terkuat Quincy, Light Steel. Teknik ini bisa menyerap semua reishi di sekitarnya, termasuk material bangunan Soul Society untuk menjadi sumber kekuatan Ishida. Tapi sebagai timbal baliknya, Ishida tidak akan bisa menggunakan kekuatan Quincy lagi setelah ini. Mayuri lalu mengaktifkan Bankai-nya yang bernama Konjiki Ashisogi Jizo yang mengubah Zanpakuto-nya menjadi monster ulat raksasa. Konjiki Ashisogi Jizo mengeluarkan racun mematikan dari mulutnya dan menyerang Ishida. Ishida langsung melancarkan tembakan Helix Veil sangat kuat yang menghancurkan sebagian tubuh Mayuri sekaligus membelah Konjiki Ashisogi Jizo menjadi dua. Mayuri lalu menusuk tubuhnya sendiri untuk berubah menjadi cairan hijau dan melarikan diri. Setelah Mayuri pergi, Ishida merasakan racun sudah mulai menyebar di dalam tubuhnya.
Ishida lalu meminum penawar racun dari Nemu sebagai rasa terima kasihnya karena melepaskan Mayuri. Saat sampai di tangga menara Senzaikyu, Ishida mulai kehilangan kekuatan Quincy-nya sebagai efek timbal balik dari teknik Quincy Glad Steel. Tiba-tiba di hadapan Ishida muncul Kapten Divisi 9, Kaname Tosen. Tosen melepaskan Shikai-nya yang bernama Suzumushi pada Ishida dan Ishida pingsan seketika. Di tempat latihan Ichigo, Yoriichi menunjukkan Tenshintai pada Ichigo. Tenshintai digunakan untuk mematerialisasikan roh Zanpakuto ke dunia nyata. Ichigo menancapkan pedang Zangetsu-nya pada Tenshintai dan Tenshintai berubah menjadi roh Zangetsu. Untuk mendapatkan Bankai, Ichigo harus bisa mengalahkan roh Zangetsu. Roh Zangetsu mensummon banyak sekali pedang, dan Ichigo harus bisa memilih pedang Zangetsu yang asli. Di markas divisi 11, Makizo membawa Orihime ke sana. Uniknya, Orihime justru disambut baik oleh Zaraki dan yang lainnya. Di markas divisi 4, Hanataro kembali ke sana untuk mendapatkan sanksi. Dan di pusat medis Shinigami yang juga masih dari divisi 4, Uryu bangun dari kasurnya dalam keadaan diborgol. Di sana dia bertemu dengan Ganju dan Shadow. Karena Kapten Aizen mati, para Ryoka dibiarkan hidup untuk diinterogasi nantinya jika salah satu dari mereka adalah pelakunya. Kembali ke tempat pelatihan Ichigo, Ichigo berkali-kali salah memilih pedang dan selalu terkena serangan roh Zangetsu. Di divisi 3, Izuru kira yang dipenjara sedang dibebaskan oleh Gin Ichimaru. Di penjara divisi 5, Momo Hinamori teringat masa lalunya saat masih bersekolah di Akademi Shin'o. Di akademi diajarkan teknik Kido atau mantra sihir. Kido sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Kaido, mantra untuk penyembuhan, Hado, mantra untuk serangan, dan terakhir Bakudo, mantra support seperti untuk penyegelan, pengikatan, dan seterusnya. Minamori dan Kira ahli dalam menggunakan mantra Hado. Di sisi lain, Renji lebih ahli dalam menggunakan Zanjutsu, teknik berpedang Shinigami. Hinamori juga berteman dengan Toshiro Hitsugaya, walaupun Hitsugaya jauh lebih muda. Di dunia nyata, Hinamori menggunakan salah satu teknik Bakudo, yaitu Hakufuku, untuk membuat pingsan penjaga penjara. Hinamori menjebol tembok penjara menggunakan mantra Hado untuk melarikan diri. Di tempat latihan Ichigo, Ichigo sudah berlatih 1 hari dan istirahat sebentar. Yoroichi memberitahu Ichigo bahwa Kisuke Urahara adalah mantan kapten divisi 12, sekaligus pendiri Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami. Kembali ke Seireitei, Hitsugaya memergoki Ichimaru yang melepaskan Kira dari penjaranya. Tiba-tiba muncul Hinamori di depan Hitsugaya. Hinamori menjelaskan surat terakhir Aizen yang berisi bahwa hukuman mati Rukia dengan Sokyoku sudah direncanakan sekelompok orang. Karena pada momen itulah Sokyoku lepas dari segelnya dan menjadi sangat kuat. Sekelompok orang itu ingin mendapatkan kekuatan Sokyoku. Karena Aizen tahu rencana mereka, salah satu orang itu lalu membunuh Aizen. Dan orang itu adalah Toshiro Hitsugaya. Minamori berusaha untuk membunuh Hitsugaya sebagai balas dendam kematian kaptennya. Tapi Minamori tidak tega membunuh teman masa kecilnya. Hitsugaya lalu menyerang Hinamori untuk membuatnya pingsan. Hitsugaya benar-benar marah dan menduga pelaku sebenarnya adalah Ichimaru. Hitsugaya lalu bertarung melawan Ichimaru. Dalam bentuk Shikai-nya, Zanpakuto Hitsugaya bernama Hyorinmaru memiliki penambahan rantai di ujungnya yang biasanya digunakan untuk menjerat target. Dan untuk kemampuan uniknya, Hyorinmaru bisa mengendalikan cuaca. Hitsugaya menciptakan naga dari air dan es untuk menyerang Ichimaru. Kira yang menonton pertarungan mereka tak sengaja terkena air dari Hyorinmaru yang membuat tangannya kesakitan karena membeku. Naga es menyerang Ichimaru dari depan tapi berhasil dihancurkan. Tiba-tiba Hitsugaya sudah di belakang Ichimaru dan menjerat lengan Ichimaru dengan rantainya sekaligus membekukannya. Ichimaru mengaktifkan Shinso-nya yang memanjang menyerang Hinamori, tapi untungnya wakil kapten Hitsugaya yaitu Rangiku menahan serangan Ichimaru. Rangiku meminta Ichimaru dan Hitsugaya untuk berhenti bertarung. Tepat sebelum Zanpakuto Rangiku hancur, Ichimaru menghentikan serangannya dan pergi. Di tempat latihan Ichigo, Renji yang sudah sembuh dari lukanya menerobos ke sana dan bergabung dengan Ichigo untuk melatih Bankainya juga. Renji memberitahu Ichigo bahwa eksekusi Rukia dipercepat menjadi besok. Renji lalu mengeluarkan roh Zabimaru untuk berlatih membangkitkan Bankainya yang tinggal sedikit lagi. Di penjara menara Senzaikyu, Rukia teringat masa lalunya. Setelah diadopsi klan Kuchiki, Rukia bergabung dengan Gote 13 di divisi 13. Di sana dia bertemu dengan Letnan Divisi 13 yang bernama Kaien Shiba, yang juga kakaknya Ganju dan Kukaku. Kaien juga mempunyai istri bernama Miyako Shiba, yang juga kursi ketiga di Divisi 13. Suatu waktu, Miyako mendapatkan misi untuk mengintai Holo. Anehnya saat Miyako pulang dari misi, Miyako justru membantai teman-teman Shinigaminya. Kaien tidak bisa membiarkan itu terjadi dan mengejar Miyako. Ternyata tubuh Miyako dikendalikan oleh Holo bernama Metastasia. Metastasia sudah memakan tubuh Miyako yang membuat Kaien marah.
Sial bagi Kaien karena tentakel Metastasia jika dipegang bisa menghilangkan kekuatan Zanpakuto. Metastasia lalu masuk ke dalam tubuh Kaien dan mengendalikan tubuhnya. Ukitake sebagai Kapten Divisi 13 turun tangan melawan Metastasia. Karena tidak mungkin baginya mengalahkan Ukitake, Metastasia melarikan diri. Tiba-tiba penyakit Ukitake kambuh dan batuk darah yang membuatnya tidak bisa mengejar Metastasia. Metastasia lalu menyerang Rukia, tapi Kaien dalam sekejap mengambil alih tubuhnya untuk membuatnya tertusuk Zanpakuto Rukia. Kaien berterima kasih pada Rukia dan Ukitake untuk terakhir kalinya. Di penjara tempat Ryu Ishida dan yang lainnya, tiba-tiba penjara mereka dibobol Zaraki bersama Ikkaku dan Yumichika. Zaraki juga membawa Orihime. Saat Zaraki membawa kabur Orihime dan teman-temannya, dia diadang oleh Kapten Komamura dan Kapten Tosen yang juga membawa letnan mereka. Yachiru lalu memandu Orihime dan teman-temannya untuk pergi. Sedangkan Zaraki akan bertarung dibantu Ikkaku dan Yumichika. Ikkaku akan melawan Letnan Divisi 7, Tetsuzaemon Iba, dan Yumichika akan melawan Letnan Divisi 9, Shuhei Hisagi. Komamura dan Tosen melepaskan shikainya untuk menyerang Zaraki. Di tempat latihan Ichigo, Renji sudah mendapatkan bankainya, sedangkan Ichigo masih berjuang keras. Setelah itu, Renji berlari menuju tempat Rukia untuk membebaskannya, tapi dia diadang Byakuya. Byakuya menggunakan salah satu teknik Hoho, yaitu Senka, yang bergerak cepat ke belakang Renji, tapi Renji bisa menanganinya. Sejak Rukia diadopsi ke klan Kuchiki, Renji sudah bertekad untuk melampaui Byakuya. Renji lalu menunjukkan bankainya yang baru bernama Hihyo Zabimaru, yang berbentuk seperti ular raksasa. Renji menyerang Byakuya secara membabi buta, tapi Byakuya dengan mudah menghindari serangannya dengan Shunpo yang berpindah-pindah tempat secara cepat. Byakuya melepaskan seikainya, Senbon Zakura, untuk memotong-motong si Hihyo Zabimaru, tapi Hihyo Zabimaru masih bisa menyatu lagi. Renji lalu menyerang lagi, dan Byakuya menggunakan mantra Hado untuk mementalkan Hihyo Zabimaru. Byakuya melanjutkannya dengan mantra Bakudo untuk membuat tubuh Renji tidak bisa digerakkan. Byakuya lalu mengeluarkan bankainya, Senbon Zakura Kageyoshi, yang mengeluarkan banyak pedang raksasa lalu berubah menjadi bilah pedang kecil-kecil yang tak terhitung jumlahnya untuk menyayat-nyayat tubuh Renji. Di tempat Zaraki, Zaraki sudah mulai bosan melawan Tosen dan Komamura yang hanya menggunakan shikai dan meminta mereka berdua untuk mengeluarkan bankainya. Untuk menjadi kapten divisi di GOTE 13 ada 3 cara. Pertama, lulus tes yang dihadiri 3 kapten divisi lainnya termasuk pemimpin GOTE 13. Kedua, dengan rekomendasi dari 6 kapten divisi yang disetujui 3 kapten divisi lainnya. Dan terakhir adalah mengalahkan kapten divisi sebelumnya yang disaksikan 200 lebih anggota divisi. Zaraki menjadi kapten divisi 11 setelah membunuh kapten sebelumnya. Tosen lalu mengeluarkan bankainya, Suzumushi Suishiki Enma Korogi, yang membuat ruang tertutup dari dunia nyata. Di ruangan ini, panca indera Zaraki dimatikan dan Reiatsunya juga ditiadakan. Tosen memanfaatkan itu untuk berkali-kali menebas Zaraki. Di tempat Renji, dia sedang disembuhkan Shinigami Divisi 4. Kembali ke posisi Zaraki, Zaraki yang sudah ribuan kali mengalami pertarungan menjadi terbiasa dengan pola serangan Tosen. Zaraki memanfaatkan itu untuk membuatnya tertusuk dan memegang tangan Tosen. Zaraki bisa merasakan inderanya lagi dan menebas Tosen yang membuat bankainya Suzumushi Suishiki Enma Korogi hancur. Saat Zaraki melancarkan serangan akhir pada Tosen, Komamura datang melindunginya. Penutup kepala Komamura yang terkena serangan Zaraki hancur yang memperlihatkan kepalanya yang ternyata berbentuk serigala. Komamura lalu mengeluarkan bankainya, Kokujo Tengen Myo, yang mensummon raksasa bersirah besi. Sementara itu, di Bukit Shokyoku, Rukia akan segera menerima eksekusi mati. Oke, sekian dulu alur cerita dari Bleach part 3 ini. Gimana nasib Rukia? Nantikan aja video gue berikutnya, karena part berikutnya adalah perjuangan terakhir Ichigo dan teman-temannya di Soul Society. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.